Halo semuanya, di video kali ini kita membahas tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Dikatakan bangun ruang sisi datar karena memiliki sisi-sisi yang berbentuk datar. Di video kali ini kita akan membahas tentang kubus dan balok. Sebelum itu, tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui definisi kubus, mengetahui jaring-jaring kubus, menentukan luas permukaan kubus, dan menentukan volume kubus. Kemudian, untuk mengetahui definisi balok, mengetahui jaring-jaring balok, menentukan luas permukaan balok, dan menentukan volume balok. Sekarang kita masuk ke kubus. Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Kita misalkan nama kubus di bawah ini yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada kubus yang pertama memiliki 6 buah sisi yang sama besar, yaitu sisi ABCD, ABFE, BCGF, ADHE, DCGH, dan EFGH. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sisi yang ada pada kubus yaitu berwarna hijau. Kalau kita hitung sisi yang berwarna hijau ada 6 sisi, sesuai dengan jumlah sisi pada kubus yaitu 6 sisi yang sama besar. Kemudian yang kedua memiliki 12 rusuk yang sama panjang, yaitu AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan EH. Dari sini kita bisa buktikan rusuk pada kubus itu berjumlah 12. Lihat pada gambar, garis yang berwarna biru itu adalah rusuk kubus. Kalau kita hitung garis berwarna biru, jumlahnya ada 12. Maka jelas bahwa kubus memiliki 12 rusuk. Dan unsur-unsur kubus yang terakhir memiliki 8 titik sudut, yaitu sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Bisa dilihat ya, titik sudut pada kubus yang ada pada gambar tersebut yaitu berwarna orange. Kalau kita hitung, titik yang berwarna orange berjumlah 8, sesuai dengan jumlah titik sudut pada kubus. Kubus ini jika kita buka atau rentangkan maka akan terbentuk yang namanya jaring-jaring kubus seperti gambar di atas. Nah, jaring-jaring ini dimaksud sebagai sisi-sisi kubus yang direntangkan jika digabungkan akan membentuk kubus. Dan yang tadi hanya satu contoh dari jaring-jaring kubus. Berikut ada 10 macam jaring-jaring kubus lainnya. Luas permukaan dan volume kubus. Luas permukaan artinya luas seluruh permukaan yang ada pada kubus. Yang telah kita ketahui, kan kubus itu memiliki 6 buah sisi. Berarti luas permukaan kubus adalah jumlah dari luas ke-6 persegi tersebut. Misalkan, rusuk kubus itu kita tulis dengan R. Berarti luas perseginya kan R kali R. Maka luas permukaan kubusnya adalah 6 kali R kali R, atau 6 kali R kuadrat. Sekarang kita ke volume kubus. Kalau volume artinya isi atau kapasitas dari kubus tersebut. Ternyata untuk menentukan volume suatu bangun ruang hanya menghitung luas alas kali tinggi bangun ruang tersebut. Ini bukan hanya untuk kubus saja loh, bisa untuk balok ataupun prisma. Nah, kubus kan alasnya persegi juga. Kalau rusuknya R, maka luas alasnya kan R kali R. Lalu kita kali dengan tingginya yaitu R juga. Kenapa tingginya bisa R? Karena sesuai dengan unsur kubus itu kan semua rusuknya sama panjang. Makanya tinggi pada kubus juga R. Sehingga volume kubus adalah R kali R kali R. Atau kita singkat menjadi R pangkat 3. Gimana? Mudah dipahami kan? Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan luas permukaan kubus jika memiliki panjang rusuk 3 cm. Nah, yang diketahui dari soal tersebut adalah rusuknya yaitu 3 cm. Kemudian kita jawab dengan menggunakan rumus luas permukaan kubus yaitu 6 kali R kuadrat. R-nya kita ganti dengan 3, maka 6 kali 3 kuadrat. Nah, karena 3 kuadrat itu 9, berarti luas permukaannya adalah 54 cm kuadrat. Jangan lupa, setiap menuliskan satuan pada luas permukaan kubus, wajib menggunakan satuan pangkat 2 atau kuadrat. Contoh soal yang kedua, diketahui luas permukaan kubus yaitu 216 cm kuadrat. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Yang diketahui dari soal itu adalah luas permukaannya 216 cm kuadrat.
Untuk mencari rusuknya, kita hanya perlu menggunakan rumus luas permukaan itu sendiri, di mana luas permukaan sama dengan 6 dikali R kuadrat. Kemudian, luas permukaannya kita bagikan dengan 6. 216 dibagi 6 sama dengan 36. Tapi, 36 ini masih dalam bentuk R kuadrat. Untuk mencari R-nya saja, 36-nya kita akarkan. Akar dari 36 adalah 6. Maka rusuknya adalah 6 cm. Masuk ke contoh soal yang ketiga. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,5 meter. Tentukan volume dari bak mandi tersebut. Yang diketahui dari soal itu adalah rusuk dari bak mandi 1,5 meter. Kemudian kita jawab dengan menggunakan rumus volume kubus, yaitu R pangkat 3. Kemudian kita ganti R-nya dengan 1,5, berarti volume sama dengan 1,5 dikali 1,5 dikali 1,5. Maka volume dari bak mandi tersebut adalah 3,375 meter pangkat 3 atau kubik. Jangan lupa setiap menuliskan satuan pada volume wajib menggunakan pangkat 3 atau kubik. Soal selanjutnya, sebuah tangki berisi air dengan bentuk kubus mempunyai luas alas 25 meter kuadrat. Jika tangki tersebut terisi penuh, maka berapa volume air dalam tangki? Yang diketahui dari soal itu adalah luas alasnya 25 meter kuadrat. Untuk mencari volume, tentunya kita harus tahu dulu rusuknya berapa. Maka kita gunakanlah rumus luas alas, yaitu R kali R. Luas alasnya tadi kan 25, kita masukkan 25 sama dengan R kuadrat atau R kali R. Nah, seperti di soal sebelumnya, kalau masih dalam bentuk kuadrat berarti kita perlu mengakarkannya. Jadi akar dari 25 adalah 5, maka dapatlah panjang rusuknya yaitu 5 meter. Kemudian baru kita bisa masukkan ke rumus volume kubus, yaitu R pangkat 3. R-nya kita ganti dengan 5, berarti volume sama dengan 5 pangkat 3. Maka dapatlah volume air dalam tangki tersebut yaitu 125 meter kubik. Setelah kita membahas tentang kubus, selanjutnya kita membahas tentang balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Nah, kita misalkan balok di bawah ini yaitu ABCD dan EFGH. Kemudian yang dimaksud dengan 3 pasang persegi atau persegi panjang ini adalah terdapat 3 pasang sisi yang berhadapan sama besar. Misalnya, yang pertama itu sisi ABCD dengan sisi FGH itu berhadapan dan sama besar. Yang kedua, sisi ABFE dan sisi DCGH berhadapan dan sama besar. Dan yang ketiga, sisi BCGF dan ADHE berhadapan dan sama besar. Nah, ini yang dimaksud dengan 3 pasang persegi atau persegi panjangnya. Kemudian, terdapat unsur-unsur balok itu tersebut. Karena balok bentuknya hampir sama dengan kubus, maka unsur-unsurnya pun juga sama. Yang pertama, memiliki 6 sisi tapi tidak semuanya sama besar. Sisi berhadapannya aja yang sama besar. Yang kedua, memiliki 12 rusuk. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Bedanya dengan kubus, hanya sisi yang berhadapannya aja yang sama besar, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk balok, jika kita buka atau rentangkan, maka juga memiliki jaring-jaring seperti pada video. Di sana juga terlihat sisi-sisi yang berhadapan itu sama besar. Kita misalkan, ini sisi A, B, C, D, E, dan F. Kita bisa lihat kalau sisi A sama besar dengan sisi E, sisi B sama besar dengan sisi D, dan sisi C sama besar dengan sisi F. Yang tadi hanya satu contoh dari jaring-jaring balok. Berikut ada 20 macam jaring-jaring balok lainnya. Luas permukaan dan volume balok. Luas permukaan adalah luas seluruh permukaan yang ada pada balok. Kita udah tahu kalau balok ini memiliki 6 buah persegi panjang yang dihubungkan. Artinya, luas permukaan balok adalah jumlah dari luas seluruh persegi panjang tersebut, yaitu sisi bawah ditambah sisi atas, ditambah sisi depan, ditambah sisi belakang, ditambah sisi kanan, ditambah sisi kiri. Kita tandai dulu kalau ini kan bagian dari panjang balok, ini lebar, dan yang ini tinggi balok. Sekarang fokus pada sisi bawah terlebih dahulu. Luasnya itu kan P kali L. Nah, karena sisi atas sama dengan sisi bawah, maka luasnya P kali L juga. Untuk sisi depan, luasnya P kali T. Maka untuk sisi belakang, P kali T juga. Dan terakhir, sisi kanan luasnya L kali T, sehingga sisi kirinya juga L kali T. Karena semuanya berpasangan, maka kita singkat aja rumusnya menjadi 2 dikali P kali L ditambah
P kali T ditambah L kali T. Sekarang kita ke volume balok. Kalau volume artinya isi atau kapasitas dari balok tersebut. Seperti yang sudah saya sebutkan di volume kubus sebelumnya, untuk menentukan volume kubus, balok, dan prisma, kita cukup mengalihkan luas alas dengan tinggi bangun ruang tersebut. Lalu kita kembali ke balok. Luas alasnya kan persegi panjang, maka luas alasnya yaitu P kali L. Lalu kita kalikan dengan tingginya. Maka volume balok adalah P kali L kali T. Mudah dipahami kan? Agar lebih memahami dalam penggunaan rumus balok, alangkah baiknya kita mengerjakan latihan berikut. Sebuah balok memiliki ukuran panjang 12 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 5 cm. Berapakah luas permukaan dari balok tersebut? Yang diketahui dari soal ini yaitu panjangnya 12 cm, lebarnya 7 cm, dan tingginya 5 cm. Nah, karena yang ditanya luas permukaan, maka kita menggunakan rumus luas permukaan balok, yaitu 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Kemudian kita masukkan P, L, dan T-nya, yaitu 12 dikali 7 ditambah 12 dikali 5 ditambah 7 dikali 5. 12 dikali 7 84, 12 kali 5 60, 7 dikali 5 35. Totalnya 179. Kemudian 179 kita kalikan dengan 2. Dapatlah 358. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 358 cm kuadrat. Untuk menuliskan satuan pada luas permukaan menggunakan kuadrat. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jika luas permukaan balok adalah 450 cm kuadrat, panjang balok 15 cm dan lebarnya 10 cm, maka tinggi balok tersebut adalah. Yang diketahui dari soal ini yaitu luas permukaannya 450 cm kuadrat, panjangnya 15 cm, dan lebarnya 10 cm. Untuk menyelesaikan soal ini, kita hanya perlu menggunakan rumus luas permukaan balok itu sendiri, yaitu luas permukaan sama dengan 2 dikali P dikali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nah, karena luas permukaannya udah diketahui, maka kita tuliskan 450 sama dengan 2 dikali panjangnya 15 dikali lebarnya 10 ditambah panjangnya 15 dikali T, karena tadi T-nya belum diketahui. Kemudian ditambah 10 dikali T. Nah, 450-nya kita bagikan 2. 2 ini dari mana? Nah, 2-nya dari sini. Kemudian sama dengan 15 dikali 10 150, 15 dikali T 15T, 10 dikali T 10T. Jadi 15T ditambah 10T sama dengan 25T. Kemudian 450 dibagi 2 yaitu 225, kita kurangkan dengan 150 sama dengan 25T. 225 dikurang 150 yaitu 75 sama dengan 25T. Untuk mencari T-nya 75 kita bagikan dengan 25. Maka dapatlah tinggi dari balok tersebut yaitu 3 cm. Soal yang ketiga, diketahui bahwa terdapat panjang, lebar, dan tinggi suatu balok berturut-turut adalah 3 cm, 2 cm, dan 4 cm. Hitunglah volume balok tersebut. Yang diketahui dari soal itu yaitu panjangnya 3 cm, lebarnya 2 cm, dan tingginya 4 cm. Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus volume balok, yaitu volume sama dengan P kali L kali T. P-nya tadi 3, L-nya tadi 2, T-nya tadi 4. 3 dikali 2 dikali 4 sama dengan 24. Jadi, volume balok tersebut adalah 24 cm kubik. Dalam penulisan satuan pada volume, harus menggunakan satuan kubik atau pangkat 3. Soal yang keempat. Ukuran rusuk-rusuk sebuah balok adalah 16 cm dikali 10 cm dikali 8 cm. Jika rusuk-rusuk balok tersebut diperkecil menjadi setengah kali dari ukuran semula, maka volume balok yang terjadi adalah yang diketahui dari soal ini. Yang pertama, ukuran rusuk awalnya itu 16 dikali 10 dikali 8. Kemudian diperkecil setengah dari ukuran rusuk awal. Cara menjawabnya, rusuk-rusuk tersebut kita bagikan dengan 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8, 10 dibagi 2 sama dengan 5, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sehingga rusuk baloknya menjadi 8 dikali 5 dikali 4. Karena yang diminta dari soal itu adalah volume balok setelah diperkecil, maka volume sama dengan P kali L kali T. P-nya tadi 8,
L-nya tadi 5 dan tingginya tadi 4. 8 dikali 5 dikali 4 sama dengan 160. Jadi volume baloknya adalah 160 cm kubik.